Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Nah, mungkin kalau dengan Pak Agus kemarin waktu MPLS sudah perkenalan, jadi sudah kenal. Untuk kelas 10 ini Bapak akan membawakan materi tentang pendidikan religiusitas. Nah, apa itu pendidikan religiusitas? Itu nanti akan dibahas di materi pokok yang pertama. Jadi untuk SMA Karolus itu bukan pendidikan agama tertentu, tetapi pendidikan religiusitas untuk semua siswa. Nah, pada intinya pendidikan religiusitas itu mengajarkan kita tentang pentingnya membangun toleransi dalam hidup beragama. Nah, ini beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk mapel Bapak. Jadi tadi sudah Bapak sampaikan, nama mapelnya adalah pendidikan religiusitas. Lalu KKM kita itu 75. Ya, KKM-nya 75. Lalu untuk bahan PJJ kita di semester yang pertama itu ada materi pokok 1 sampai materi pokok 6 atau KD 1 sampai KD yang ke-6. Nah, nanti selama PJJ jika ada tugas PJJ itu mohon dikumpulkan tepat waktu sesuai yang Bapak minta. Lalu jika ada pertanyaan atau kendala berkaitan dengan tugas PJJ Bapak, silahkan nanti hubungi Bapak via WA. Nah, anak-anak kita langsung masuk ke materi pokok yang pertama. Jadi pada PJJ kali ini Bapak akan menyampaikan materi dulu, materi pokok yang pertama atau KD yang pertama. Ini temanya belajar agama dan kepercayaan untuk hidup. Nah, untuk KD-nya atau kompetensi dasarnya adalah memahami manfaat belajar agama dan kepercayaan melalui pendidikan religiusitas sehingga tumbuh sikap menghormati keberagaman. Lalu untuk indikatornya menjelaskan pemahaman umum tentang agama-agama, lalu kemudian ada nanti penjelasan tentang pengertian religiusitas, kemudian apa itu manfaat belajar agama atau belajar religiusitas, kemudian menjelaskan kekasan pendidikan religiusitas dibandingkan pendidikan yang lain, lalu kemudian nanti ada menceritakan pengalaman hidup beragama. Nah, kita langsung ke inti materinya. Nah, Indonesia itu mengakui ada berapa agama? Ada 6 agama dan aliran kepercayaan. Jadi aliran kepercayaannya ada banyak, kurang lebih ada 720 aliran kepercayaan yang diakui di Indonesia ini. Jadi Indonesia mengakui adanya 6 agama plus aliran kepercayaan. Nah, 6 agama itu apa saja? Kita akan mengenal sedikit banyak ini pengetahuan dasar saja tentang agama-agama yang diakui di Indonesia. Misalkan di sini agama Islam itu tempat ibadahnya pasti sudah tahu masjid, kitab sucinya ada Al-Quran, lalu hari rayanya yang familiar yang banyak dikenal oleh masyarakat itu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian peletak dasarnya. Nah, peletak dasar ini adalah tokoh yang menjadi cikal bakal munculnya agama tersebut. Nah, di dalam agama Islam ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini yang menerima wahyu dari Allah untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Kemudian agama yang kedua adalah agama Kristen atau Kristen Protestan gitu ya. Tempat ibadahnya gereja, kitab sucinya Alkitab, lalu hari rayanya yang familiar yang dikenal oleh masyarakat adalah Natal dan Paskah. Lalu peletak dasarnya Yesus Kristus. Nah, yang Kristen Protestan dengan Katolik ini sama ya, sama secara pengenalan dasarnya, tempat ibadah, kitab suci, hari raya, peletak dasarnya sama, namanya sama gitu ya. Termasuk kitab suci di situ Alkitab sama meskipun di dalamnya isinya berbeda. Nah, itu nanti akan dibahas di KD-KD berikutnya. Kemudian agama Buddha itu tempat ibadahnya vihara, lalu kitab sucinya namanya Tripitaka, lalu hari rayanya namanya Waisak, kemudian peletak dasarnya Siddhartha Gautama. Kemudian agama Hindu ini tempat ibadahnya pura,
kitab sucinya Weda, kemudian hari rayanya Nyepi dan Galungan. Lalu peletak dasarnya itu agak banyak di sini, ada Sri Rama, Dewa Siwa, Dewa Wisnu, dan Dewa Brahma. Lalu untuk agama Konghucu, kalau Katolik tadi sama ya dengan Kristen. Kemudian agama Konghucu, ini agama yang di Indonesia paling terakhir diakui itu pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Jadi Gus Dur ini mengakui agama yang keenam, yaitu agama Konghucu. Nah, ini tempat ibadahnya kelenteng, lalu kitab sucinya ada Susi, Wuching, Hawking, ya, Susi, Wuching, Hawking. Lalu hari rayanya ada Imlek. Imlek ini sebenarnya tahun baru Cina gitu ya, dan Cap Gomeh. Lalu peletak dasarnya itu sama dengan nama agamanya, Konghucu, atau sering disebut Konfusia atau Konfusius atau Guru Kong. Nah, ini simbol-simbol agama yang ada di Indonesia. Mungkin anak-anak sudah tahu. Ini yang paling atas simbol agama Islam, kemudian Kristen Protestan, kemudian Konghucu, lalu agama Buddha, Katolik, kemudian agama Hindu. Nah, lalu ini nama peletak dasar agama-agama anak-anak, ya. Ini Bapak gabungkan karena frame-nya hanya ada 3 di situ ya. Jadi itu ada peletak dasar agama Muslim, Nabi Muhammad. Nah, sekali lagi, kalau dalam agama Muslim, Nabi Muhammad itu tidak boleh digambarkan. Ya, tidak boleh digambarkan, maka memang tidak ada simbol gambarnya di situ untuk peletak dasarnya. Lalu yang di sampingnya itu peletak dasar agama Kristen dan Katolik, Yesus Kristus. Kemudian ini agama Hindu yang di tengah itu Sri Rama. Kemudian yang selanjutnya itu ada Siddhartha Gautama, itu yang memperoleh pencerahan di bawah pohon Bodhi namanya. Nanti di materi ke-6 kita akan belajar khusus tentang sejarah tokoh-tokoh peletak dasar agama-agama ini. Lalu yang di paling ujung ini adalah Konghucu atau Konfusia atau Konfusius, tokoh peletak dasar agama Konghucu. Nah, lalu ini nama kitab suci agama-agama anak-anak tadi sudah Bapak sampaikan di pengenalan dasar tentang agama-agama tadi. Nah, ini gambaran kitab suci mereka ya, gambaran kitab suci mereka. Nah, tadi ada yang 3 ya, ada yang Susi, Wuching, Hawking itu untuk yang agama Konghucu begitu. Nah, nanti secara khusus kita akan mengenal kerangka umum saja, secara umum saja kitab suci agama-agama yang diakui di Indonesia itu nanti di materi pokok yang ketiga. Nah, lalu tadi Bapak menyampaikan nama materi mapelnya itu religiusitas. Mungkin yang dari SMP Karolus sudah paham, sudah diajarkan mungkin dengan Pak Ari waktu itu apa itu religiusitas gitu. Tapi yang berasal dari non SMP Karolus pasti belum tahu ini apa ini religiusitas gitu ya. Nah, apa itu religiusitas? Nah, religiusitas berasal dari bahasa Latin ya, yang berarti relasi. Relasi siapa? Relasi manusia dengan Tuhan. Jadi relasi manusia dengan Tuhan, relasi manusia dengan sesamanya, relasi manusia dengan alam semesta, dan relasi manusia dengan dirinya sendiri. Ya, jadi religiusitas itu artinya relasi, relasi manusia dengan Tuhan, relasi manusia dengan sesamanya, relasi manusia dengan alam sekitar, dan relasi manusia dengan dirinya sendiri. Jadi ada 4 unsur: Tuhan, sesama, alam, dan diri sendiri. Kemudian apa tujuannya atau manfaatnya kita belajar agama atau di sini belajar pendidikan religiusitas itu? Jadi tujuannya ada 2. Nanti anak-anak bisa ceritakan ke orang tua ya. Kenapa di SMA Karolus itu diajarkan religiusitas? Jadi tujuannya ada 2. Tidak ingin merubah agama orang, tetapi di sini pertama-tama kita ingin belajar untuk memaknai hidup secara benar sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Ya, belajar memaknai hidup secara benar sesuai dengan agama masing-masing, tidak sesuai dengan agama orang. Jadi
di mata pelajaran pendidikan religiusitas, Anda yang Muslim akan menjadi semakin Muslim, Anda yang Katolik menjadi semakin Katolik ketika Anda bisa memaknai hidup sesuai dengan ajaran agama Anda masing-masing. Kemudian tujuan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan dalam diri kita semangat toleransi, saling menghormati, mau menghargai, mau berdialog dengan orang yang beragama lain. Nah, ini pentingnya pendidikan religiusitas anak-anak. Toleransi itu tidak hanya sekedar teori, tapi toleransi itu harus juga diajarkan dan juga dipraktekkan dalam hidup. Maka butuh apa yang namanya toleransi itu diajarkan di kelas-kelas supaya anak punya pemahaman kalau saya bertoleransi dengan orang lain yang berbeda suku, berbeda agama dengan saya, itu caranya seperti apa. Maka kemudian ketika tahu secara pengetahuan, maka diharapkan dipraktekkan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Saya mau bertoleransi dengan teman tetangga saya yang mungkin beda suku dengan saya, yang mungkin beda agama dengan saya. Caranya begini, begini, dan begini. Jadi tujuannya ada dua ini ya. Selain kita bisa memaknai hidup kita secara benar sesuai dengan ajaran agama kita, sekaligus kita diajak untuk belajar mempunyai semangat toleransi, menghargai orang yang berbeda dengan kita, berbeda suku maupun berbeda agama. Nah, kemudian kekasan pendidikan religiusitas itu apa dibandingkan mungkin ada kalau Anda di SMP negeri itu ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan agama Katolik, ada pendidikan agama Buddha dan seterusnya. Nah, religiusitas itu kekasannya kita tidak hanya mengenal satu agama, tapi kita diajak untuk mengenal agama-agama yang diakui di Indonesia. Ya, sekali lagi mengenal, tidak mendalami, mengenal agama-agama yang diakui di Indonesia. Tadi saya sampaikan ada 6 agama, ya, ada 6 agama. Kita diajak mengenal agama-agama tersebut. Tujuannya apa? Kata orang, kalau tidak mengenal maka tidak sayang, gitu ya. Tujuannya ketika kita sudah mengenal secara umum, ya, tidak detail, secara umum 6 agama yang lain itu, maka kemudian kita diharapkan menjadi penganut agama yang inklusif. Inklusif itu artinya terbuka, mau berdialog, mau bertoleransi dengan yang lain. Tidak menjadi penganut agama yang eksklusif. Eksklusif itu artinya menutup diri terhadap orang lain, suku lain, agama lain, ya. Jadi ketika sudah mengenal, pasti kita akan semakin mau menghargai, menghormati orang lain yang berbeda suku, berbeda agama dengan kita. Misalkan kalau Anda semua anak-anak kelas 10 sudah kenal dengan Bapak, lalu ketika kita ketemu nih misalkan di jalan begitu berpapasan dengan saya, Pak Agus selamat pagi gitu. Pasti Anda menyapa karena sudah mengenal. Tapi kalau Anda belum mengenal saya, ketika berpapasan di jalan, itu pasti juga diam saja, saya nggak kenal kok. Nah, harapannya lewat pelajaran pendidikan religiusitas kita juga begitu. Ketika kita mengenal agama-agama lain, maka kita diharapkan juga semakin mau menghormati agama-agama lain yang diakui oleh pemerintah. Nah, jadi belajar toleransi itu sangat penting. Nah, di situ anak-anak bisa melihat ini tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia dengan macam-macam ciri dan coraknya. Nah, anak-anak, kita sudah selesai untuk materi pokok 1, tidak banyak yang Bapak sampaikan. Lalu untuk tugas pribadi, ini tugas hari ini cukup simpel ya, cukup simpel saja. Video ini kan ada di YouTube. Nah, nanti anak-anak silahkan menurut pendapatmu itu apa manfaat belajar agama, ya? Apa manfaatnya belajar agama menurut pendapat Anda sekalian? Jadi minimal sebutkan 3 ya, minimal 3. Nah, nanti jawabannya ditulis di kolom komentar saja di bawah video. Jadi jawabannya kamu tuliskan di kolom komentar saja di bawah video. Nanti Bapak akan cek di kolom komentar. Jangan lupa ditulis namanya kalau Anda pakai akun Google yang mungkin berbeda dengan nama Anda. Jadi tulis namanya, kemudian kelas berapa, begitu, lalu baru di bawahnya 3 atau boleh lebih manfaat
belajar agama menurut Anda. Nah, demikian materi dari Bapak. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Terima kasih, jaga kesehatan selalu.